Pada cover manga One Punch Man chapter 210 ini, terdapat gambar Void bersama dua ninja lain sedang beraksi dengan gaya masing-masing. Judul chapter kali ini adalah masa lalu dan sekarang. Sebelum ke video yang lebih lanjut, seperti biasa putar dulu intronya. Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Di awal scene kita diperlihatkan flashback Blast saat masih menjomblo mengamati pertarungan dahsyat di hadapannya. Ia berencana akan melancarkan serangan dadakan jika ada celah pada musuh. Orang yang bertarung di sana adalah Void melawan muridnya yang sudah dimanipulasi oleh God. Hahaha. Aku berterima kasih atas bimbinganmu selama bertahun-tahun ini, Void Sensei. Pekerjaan yang bagus atas kontribusimu terhadap rencana God, kata murid sembari memojokkan Void dengan serangan dahsyatnya. Namun belum sempat serangan terakhir mengenai Void, ia dikejutkan oleh serangan Blast yang langsung mengenai lengannya hingga mengalami kebuntungan. Di saat murid menyadari seseorang ikut campur dalam pertarungan, ia langsung dipenggal oleh Void hingga kepalanya putus. Pertarungan dimenangkan oleh Void berkat bantuan dari Blast. Nah, di sini Void dan Blast belum saling mengenal ya. Jadi ini pertama kalinya mereka bertemu. Lalu Blast berkata, "Aku sedang mengejar kubus ini dan pria itu. Kau kuat, siapa dirimu?" Di sini Void tak menjawab namanya. Malahan dia bertanya balik ke Blast. "Dan bagaimana denganmu? Itu adalah teknik yang belum pernah kulihat sebelumnya. Itu terlalu kuat." Blast menjawab, "Namaku Blast. Aku melakukan aktivitas pahlawan secara pribadi." Lalu Void bertanya lagi, "Oh, jadi kau orang yang mencurigakan?" Blast menyangkal, "Aku bilang aku seorang pahlawan." Dalam flashback ini berlatar waktu 15 tahun sebelum sistem pahlawan profesional didirikan. Jadi wajar saja Void menyebut Blast orang mencurigakan. Kembali ke topik, avatar yang barusan dipenggal adalah seorang jonin dari desa dan sekaligus murid Void. Sementara Void adalah pemimpin desa saat itu. Kemudian Blast berkata, "Orang ini menyebutmu Sensei." Void belum menanggapi karena ia masih curiga dengan sosok Blast. Dalam benak Void ia berkata, "Orang ini tidak mungkin sedang menyelidiki desa kan?" Menyelidiki? Setelah selesai bergumam barulah Void menjelaskan, "Dia adalah muridku yang tercinta, Verdi Christine. Tiba-tiba dia berubah menjadi monster." "Blast, katakan padaku, apa itu God? Aku tidak seharusnya melukai muridku. Aku akan membalaskan dendamnya bagaimanapun caranya," kata Void sangat marah disertai linangan air mata. Setelah Blast menjelaskan semuanya, Void bekerja sama melakukan perjalanan mencari kubus bersama Blast. Namun Void belum mempercayai Blast sepenuhnya. Ada momen di mana saat Blast tertidur, Void memanggil adiknya untuk menyelidiki Blast. Namanya adalah Moonlight Luna. Kemudian ia menjelaskan misinya. "Ini misi, dekati Blast. Di belakang pria ini ada Yayasan Agoni, seorang pembunuh dan seorang ilmuwan jenius. Kita akan mengeksploitasi tambang emas dan teknologi yang belum dikenal. Jika memungkinkan untuk mereplikasikannya di desa atau jika bisa dilibatkan, aku hampir selesai dengan penyelidikanku. Musnahkan siapapun yang tidak diperlukan." Luna dengan senang hati menerima misi tersebut dan langsung cabut. Waktu telah berlalu, pendekatan Luna sangat dekat, sampai-sampai Luna dan Blast sedang melangsungkan pernikahan. Bahkan Void bertepuk tangan atas pernikahan mereka. Sekarang Luna melahirkan seorang putra yang kelak akan menjadi pahlawan nomor 1 di Neo Hero. Pada saat ini Void berpikir, apakah Blast menyadarinya? Aku tidak bisa membaca mata Blast. Beberapa waktu kemudian, dalam pertempuran melawan avatar yang kuat, adikku diserang dan terbunuh. Luna, tidak, sekarang namanya Maya kan? Dibunuh karena hal seperti ini. Betapa menyedihkan. Lebih penting lagi saat ini adalah momen ketika penelitian Maya hampir mencapai ilmuwan di balik Blast. Blast dengan sengaja membiarkan adikku mati. Bukankah kau melenyapkan mata-mata itu dengan kesempatan ini? Apa kau menyembunyikannya terlalu dalam? Aku tidak merasa sentimental tentang kematian adikku. Kau mati hanya karena kau lemah. Semua itu tanggung jawabmu sendiri. Betapa tidak bergunanya.
Setelah kematian adiknya, wajah Void berubah menjadi suram. Hingga di suatu penelusuran, Blast yang khawatir bertanya, "Hei, kau terlihat buruk. Kau baik-baik saja, Void?" Void menjawab, "Apa? Kau juga tidak dalam posisi untuk khawatir tentang orang lain?" Belum sempat ada tanggapan dari Blast, tiba-tiba patung di samping Void retak dan roboh yang membuat mereka panik. Untungnya dengan sikap Blast segera membuat segel teleportasi. Namun naas, sebelum teleportasinya sukses, Void tanpa sengaja terkena kubus God, sehingga dalam sekejap ia terjebak dalam genjutsu. Dalam genjutsu God, Void dipertemukan oleh adik dan muridnya yang masih hidup. Void menatap mereka sambil berkata, "Luna, Stein, mereka masih hidup?" Lalu Luna berkata, "Kakak, aku telah mengambil misi baru di sini, sebuah misi baru yang lebih tinggi daripada seorang ninja." Kilas balik selesai, sekarang panel pindah ke Saitama. Saat memegang pedang Void dan memandanginya, Saitama punya ide cemerlang. "Aku ingin cutter besar untuk memotong kotak kardus dari situs belanja online, tetapi kurasa tidak ada tempat untuk menyimpannya." Emang agak lain pikiran si botak ini. Namun belum sempat diperlihatkan kelanjutannya, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan bahwa istri Blast merupakan adik dari Void. Padahal kemarin ngiranya Void mencintai istri Blast. Namun ada benarnya karena Void sangat menyayangi adiknya. Meskipun ia sok kuat tidak merasa sentimental tentang kematian adiknya, namun mimi wajah tak bisa membohongi dirinya. Hingga dimana ketika keteguhan hatinya goyah, ia dimanipulasi oleh God. Apakah ini yang membuat Blast terkejut di akhir chapter sebelumnya? Blast baru mengetahui bahwa istrinya adalah adik dari Void. Ya mungkin begitulah. Dan di akhir chapter tak lupa kita diperlihatkan kerandoman pikiran Saitama tentang pedang Void yang ingin digunakan untuk unboxing paket. Untungnya ia mengurungkan karena tidak ada tempat untuk menyimpan. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 210. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.